Dengan kombinasi pemain domestik dan keturunan, akhirnya timnas putri berhasil membawa pulang Piala AFF 2024. Sydney Hopper, Claudia Scheunemann, dan Katarina Stalin bukan hanya cantik, tetapi kepiawaian dalam mengolah bola di lapangan patut diajungi jempol. Bagaimanakah perjalanan timnas putri di Piala AFF ini? Sebelum kita ulas bersama, alangkah baiknya nyalakan lonceng dan subscribe lebih dahulu agar channel ini bisa menyala. Timnas Putri Indonesia sukses mengamankan gelar juara Piala Wanita AFF 2024 usai mengalahkan Kamboja di final pada Kamis malam 5 Desember 2024. Meski hanya babak kualifikasi kejuaraan sepak bola wanita ASEAN 2025, kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola wanita di Indonesia. Mengingat Indonesia belum memiliki liga sepak bola wanita domestik. Ini menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia Tenggara di Asian Women Championship 2025. Keberhasilan menjadi juara Piala AFF membuat timnas putri Indonesia menorehkan sejarah tersendiri. Prestasi ini merupakan gelar juara pertama Garuda Pertiwi sejak mengikuti ajang internasional pertama pada kejuaraan Asia 1977. Timnas putri belum pernah sekalipun mencicipi gelar juara sebelumnya. Gelar terbanyak ajang ini diraih Thailand dengan koleksi 4 gelar di tahun 2011, 2015, 2016, dan 2018. Kemudian disusul oleh Vietnam yang meraih gelar di tahun 2006, 2012, 2019. Sedangkan Indonesia baru mengoleksi 1 gelar bersama negara Jepang, Australia, dan Filipina. Kesuksesan timnas putri tak lepas dari racikan tangan dingin pelatih Mochizuki Satoru. Pelatih asal Jepang ini memiliki pengalaman sepak bola yang luas, baik saat sebagai pemain maupun pelatih. Lahir di Otsu, Shiga, Jepang, Mochizuki adalah mantan pemain tengah yang pernah memperkuat Urawa Red Diamond dan Kyoto Sanga. Ia juga pernah menjadi bagian dari tim nasional Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 1990. Setelah pensiun, Mochizuki melanjutkan karir sebagai pelatih, termasuk menangani tim nasional putri Jepang yang memenangkan Piala Dunia Wanita FIFA 2011 di Jerman. Keberhasilan di Piala AFF 2024 menjadi awal yang menjanjikan. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan semangat para pemain, masa depan sepak bola wanita Indonesia tampak cerah di bawah kepelatihan Coach Mochi. Persiapan menghadapi Piala AFF ini pun terbilang kurang meyakinkan. Timnas harus mengakui kekalahan dan menjadi lumbung gol saat pertandingan uji coba melawan klub Urawa Reds dengan skor telak 1-18, kemudian 1-12 saat melawan klub Belanda ADO Den Haag. Dalam FIFA Matchday menghadapi Belanda, Safira Ika dan kawan-kawan pun harus menyerah 0-15. Menurut pelatih yang dikontrak PSSI 2 tahun ini, mereka bisa belajar secara langsung dan itu bagus sekali buat perkembangan mereka ke depannya. Kita perlu memperbaiki passing dan kontrol. Bukan kita tidak bisa, tapi kualitasnya memang masih jauh berbeda. Strategi cepat PSSI dalam memanggil pemain diaspora terbukti berhasil. Kehadiran 5 pemain keturunan yang merumput di luar negeri berdampak positif dalam memberikan kekuatan tersendiri. Pengalaman dan skill yang dimiliki pemain seperti Sydney Hopper, Katarina Stalin mampu mendongkrak mental dan energi para punggawa timnas putri. Claudia merupakan pemain sepak bola wanita keturunan Jerman Indonesia. Claudia lahir di Tangerang pada 24 April 2009 dari keluarga Scheunemann Jerman. Sebagai pemain, Claudia memiliki keunggulan yang lengkap. Ia bertubuh tinggi, pandai mencari posisi, cepat, akselerasi bagus, dan kemampuan finishing mematikan. Sydney Hopper diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia Amerika Serikat. Hopper kini bermain untuk Dallas Baptist University di Amerika Serikat. Pada awal kedatangannya ke timnas putri Indonesia, Hopper sudah mendapatkan pujian dari sang pelatih Satoru Mochizuki.
bernama lengkap Sydney Shari Hopper. Perempuan berparas cantik itu lahir pada 15 Maret 2007 di Bentonville, Arkansas, Amerika Serikat. Katarina Stalin lahir dari orang tua yang memiliki darah Swedia dan Indonesia pada Februari 2009. Meski begitu, Stalin lahir di Kansas, Amerika Serikat. Stalin merupakan pemain yang dikenal berposisi sebagai gelandang. Namun, sejauh ini dia bisa mengisi di berbagai posisi di lapangan. Tim asuhan Satoru Mochizuki ini total memainkan 4 pertandingan di sepanjang Piala AFF. Dari 4 pertandingan itu, Safira Ika dan kawan-kawan sukses mengemas 3 kemenangan dan 1 kali imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Claudia Schönemann dan kawan-kawan juga berhasil tampil tajam dengan mencetak 7 gol. Pertahanan tim Garuda Pertiwi juga kokoh dengan hanya kebobolan 1 gol dari semua pertandingan yang dijalani. Satu-satunya kebobolan didapat Indonesia saat menghadapi Kamboja di final. Timnas Indonesia mengawali langkah di Piala AFF Wanita 2024 dengan laga alot lawan Kamboja. Duel itu berakhir imbang tanpa gol, kemudian berhasil mengalahkan Malaysia 1-0 dan 3-0 saat berjumpa Singapura di babak semifinal. Trio pemain diaspora Sydney Hopper, Claudia di depan dan disupport oleh gelandang cantik Katarina Stalin menjadi momok menakutkan di Piala AFF ini. Kerjasama dan olah bola di lapangan sangat terlihat rapi dalam membangun serangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan seluruh pemain dan staf pelatih Garuda Pertiwi dalam membawa Piala AFF ke tanah air. Menurutnya, Timnas Putri merupakan bagian dari keluarga besar sepak bola nasional yang terus berjuang membawa Garuda mendunia. Bagi Erick, Piala AFF adalah sebuah awal kebangkitan sepak bola putri tanah air. Jangan berpuas diri karena target kita adalah sepak bola dunia, bukan hanya level ASEAN. Selain juara, Indonesia juga mendapatkan gelar pemain terbaik turnamen yang diberikan kepada Reva Oktaviani sebagai pencetak gol terbanyak dan kiper Indonesia, Laita Mashkurov, terpilih sebagai penjaga gawang terbaik sepanjang turnamen.